kasus itu sendiri. Kasusnya belum diselesaikan. Bahkan banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti biak berdarah, wamena berdarah, wasir berdarah, dan banyak juga yang belum diselesaikan. Dan sampai dengan detik ini, Jokowi dan Jakarta datang dengan segala macam bentuk gula-gula, otsus dan pemekaran dan lain sebagainya, yang justru akan membuat orang Papua habis atau orang Papua mengalami genosid di atas tanahnya sendiri. Maka dari itu pada hari ini memperingati 60 tahun bersama kebebasan Tribora dalam Yogyakarta, kami Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua turun ke jalan untuk menuntut segera memberikan hak penentuan tadi sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua itu sendiri. Betul. Karena dengan kemerdekaan yang telah dirayakan oleh rakyat Papua akibat daripada manifesto politiknya, Indonesia selalu ingin menjadi kemerdekaan bangsa Papua, membunuh orang Papua, mengamankan orang Papua, membunuh anak-anak Papua. Maka di sini banyak masyarakat yang masih mengungsi di Papua, kawan. Betul. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah aparat TNI Polri sendiri, kawan. Aparat TNI Polri menjadi aktor utama daripada pembunuhan korban palas dan bencana-bencana HAM maupun bencana yang lainnya terjadi di Papua, kawan. Mereka di Papua diturunkan bukan untuk menjaga negara kesatuan, tapi untuk membunuh orang Papua itu sendiri, untuk menghabiskan orang Papua dari atas tanahnya, sehingga sumber daya alamnya bisa dengan gampang dikeruk dan dihabiskan. Iya. Papua! 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 Bagi kawan-kawan, kami dari Aliansi Mahasiswa Papua bersama Rakyat Indonesia bersolidaritas untuk bangsa West Papua kembali turun ke jalan memperingati 60 tahun Tribora yang dikenal sebagai Tribangga Rakyat, yang sebagaimana pada tanggal 19 Desember 1961 tahun Soekarno mengumandangkan Tribora, yaitu di alun-alun kota Jakarta Utara itu sendiri, contohnya. Betul. Sampai saat ini 60 tahun bangsa West Papua itu terjaga dan terbunuh, diintimidasi di tanahnya sendiri itu, kawan-kawanku. Betul. Yang sebagaimana di dalam PBB saja orang-orang Indonesia yaitu Soekarno itu tidak lain yaitu membahaskan kepentingannya dengan masukkan Papua dari bingkai NKRI itu sendiri. Dan di dalam PBB itu sendiri Muhammad Hatta juga mengatakan bahwa orang Papua bisa saja menentukan dirinya sendiri atau bisa mendirikan sebuah negara itu sendiri, kawan-kawan. Tapi itu tidak pada lain melainkan kepentingan jadi politiknya Soekarno bersama kapitalisme.
juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum bisa tersampaikan dan bisa terjawab sampai hari ini. Yang sebagaimana pada genosida pembantaian, genosida di Papua Barat, Intan Jaya, Duga, itu mereka orang-orang Papua ketika memperingati hari Natal itu tidak pada lain, tetapi mereka intimasinya adalah hutan karena itu trauma. Di tiap-tiap belajar, di tiap-tiap pendidikan itu tidak ada sejarah di dunia yang diajarkan oleh TNI Polri itu sendiri, kawan-kawan. Generasi Papua itu tumbuh dengan kegangguan psikologi, kawan-kawan. Pengiriman militer TNI Polri itu dengan dalih keamanan yang dikeluarkan oleh media kapitalis. Bagaimana gerakan PSBB dalam gerakan terorisme. Dan kami sebagai rakyat Indonesia bersolidaritas untuk bangsa West Papua itu sendiri mendukung hak sepenuhnya menentukan nasib sendiri sebagai solusi yang paling demokratis. Dan kawan-kawan kami, orang-orang Indonesia yang mau meluruskan sejarah itu sendiri selalu diintimidasi, diteror, bahkan di dunia pendidikan diintimidasi lewat kampus-kampus itu sendiri, kawan-kawan. Kota Freeport sampai 60 tahun itu tidak ada satu konsep pun dinikmati orang Papua. Itu tidak ada lain kepentingan kapitalisme Amerika, Jerman, dan kapitalisme Indonesia. Sampai pada hari ini rakyat Papua tidak bisa menikmatinya sendiri dan menikmati kehidupannya sendiri, kawan-kawan. Itu selalu diteror, bahkan di dunia kesehatan saja ketika orang-orang Papua masuk rumah sakit dan terluka sedikit saja pasti keluarnya akan mati, kawan-kawan. Artinya itu tidak pada lain, itu dilakukan dan dipraktekkan oleh negara kolonialisme itu sendiri, kawan-kawan. Dan kebangkitan militerisme adalah kegagalan bangsa-bangsa kolonialisme itu sendiri. Pelanggaran 98 yaitu terjadi genosida pada tahun 98. Dia bersalah itu orang-orang Papua dibunuh, warga-warga Papua dibunuh, dan dokumentasi yang ditinggalkan oleh lembaga itu sejarah-sejarah itu dibaca, kawan-kawan. Bahkan perempuan Papua itu diperkosa dan dianiaya. Bahkan laki-laki perempuan itu ditotong oleh senjata sampai hari ini, kawan-kawan. Revolusi ala Indonesia yang sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nasional kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Tapi revolusi ala Indonesia tidak berlaku di atas tanah West Papua itu sendiri. Pelanggaran HAM itu tidak dilanjuti maupun itu selalu menambah, kawan-kawan. Kawan-kawan Indonesia ketika membicarakan persoalan HAM tanah Papua itu diintimidasi Veronica Koman
itu diteror dan bersama keluarganya itu sendiri, kawan-kawanku. Indeks demokrasi Indonesia adalah 16%. Yang sebagaimana Indonesia sendiri itu mengakui negara demokrasi itu sendiri, kawan-kawan. Ketika gerakan-gerakan rakyat, gerakan kawan-kawan AMP, gerakan orang-orang Indonesia yang berintegritas untuk bangsa dan Papua itu disangka sebagai gerakan separatisme ataupun gerakan terorisme itu sendiri. Betul. Artinya apa, kawan-kawan? Demokrasi Indonesia adalah demokrasi pembunuhan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi penjurikan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi kemerkosaan itu sendiri. Betul. Ataupun eksploitasi alam itu tidak pada lain kepentingan kapitalisme dan imperialisme itu. Program Jokowi Maruf Amin itu tidak pada lain melainkan program investasi itu sendiri, kawan-kawan. Dan osun-osun itu akan dikatakan sebagai otonomi khusus. Itu tidak ada segelintir pun yang mati oleh Papua, orang-orang Papua itu sendiri. Tapi itu dikarung habis oleh orang-orang Jakarta itu sendiri, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui secara bersama, khususnya orang Indonesia, khususnya orang-orang Jakarta dan Papua, orang ini akan sehat ini keluarga dan mengalihkan untuk itu sebagai orang itu sendiri, kawan-kawan. Program Jokowi Maruf Amin 2018 itu tidak pada lain. Itu sebagaimana TNI Polri itu sendiri, kawan-kawanku, program 2018 sampai 2019 itu yang kita sampaikan hari itu menaikkan orang bagaimana yang dilakukan oleh rezim boneka imperialis hari ini sebagaimana dia mencoba orang-orang Papua. Apakah betul, kawan? Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Bintang kejora, bintang kejora, baru-baru kau bilang merah putih, baru-baru kau bilang merah putih. Papua, Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! referendum, 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 NKRI, 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 Papua, Merdeka! Papua. Merdeka! Ya, kawan-kawan, sejarah bangsa West Papua telah mencatat bahwa bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Bangsa Papua sudah merdeka dengan lambang negara, nama negara, lagu kebangsaan, dan slogan. Tetapi Soekarno dengan ambisinya yang di-backing oleh imperialisme
imperialisme telah mengundangkan Trikora di alun-alun Yogyakarta untuk menghancurkan cita-cita leluhur bangsa Papua untuk merdeka sendiri, kawan. Bahkan perjanjian yang dilakukan oleh imperialis Belanda, Amerika, dan Indonesia tidak melibatkan satupun orang Papua, kawan. Roma Agreement membahas tentang nasib bangsa Papua dan tanahnya, tapi tidak melibatkan satupun orang Papua, kawan. Betul. Maka perjanjian itu adalah ilegal. Betul. Perjanjian itu adalah ilegal dan tidak sah. Betul. Bahkan rakyat Papua sendiri pada saat itu sudah banyak yang terpelajar secara politik, sudah banyak yang tahu, bahkan 400 orang yang dididik oleh Komite Nasional Papua Barat sendiri. Tetapi mengapa Indonesia tidak melibatkan satupun rakyat Papua dalam perjanjian tersebut, kawan? Kasih tahu. Ya, mereka tidak melibatkan satupun orang Papua di situ, kawan. Bahkan dalam waktu sebelum PPRA dimulai pun, PPRA dijalankan pun, bangsa Indonesia atau pemerintahan kolonial Indonesia telah menandatangani perjanjian kontrak karya Freeport dengan Amerika. Padahal status Papua pada saat itu belum sah masuk ke dalam NKRI, kawan. Kasih tahu. Papua masih merupakan wilayah sengketa yang statusnya belum merdeka dan belum sah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia dengan ambisinya telah menandatangani kontrak karya Freeport itu pada tahun 67, kawan. Setelah itu 2 tahun kemudian baru dilaksanakannya PPRA, kawan. Tetapi berjalannya PPRA pun juga tidak demokratis, penuh dengan pembunuhan, pembungkaman, pemerkosaan, pemaksaan. Namun sampai hari ini Indonesia mengklaim bahwa PPRA itu sudah sah, padahal tidak, kawan. Penjajah. Penjajah kasih. PPRA dilakukan di bawah teror, intimidasi, dan banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di bawah PPRA itu sendiri, kawan. Indonesia dengan militernya turun untuk mengintimidasi rakyat Papua agar mereka harus memilih NKRI daripada memilih untuk merdeka. Maka itu PPRA itu ilegal, kawan. Betul. PPRA itu tidak sah, PPRA itu ilegal. Karena bangsa Papua sendiri sudah merdeka tanggal 1. Bangsa Papua sudah menentukan nasibnya sendiri. Tapi kenapa dilakukan kembali PPRA? Itu adalah tidak sah, kawan. Betul. Setelah dilakukannya PPRA sampai ke sini, terhitung berapa banyak operasi militer yang dilakukan, berapa banyak tentara yang turun ke dalam tanah Papua sampai hari ini, berapa banyak tentara yang sudah mengajar di sekolah-sekolah, yang bekerja di rumah sakit, yang membangun nasionalisme terhadap orang Papua itu sendiri, dan juga ikut menjadi aktor pembunuhan yang ada di tanah Papua, kawan. Kasih tahu. Bahkan kawan-kawan, sampai hari ini rakyat Papua yang sadar dan turun ke jalan untuk memperjuangkan nasibnya pun selalu dikriminalisasi, kawan-kawan. Kasih tahu. Pasal makar, dikenai pasal-pasal yang seharusnya dalam demokrasi itu menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, kawan kita Victoria Ibu dan beberapa tapu lainnya masih ditahan sampai hari ini, dikurung di dalam penjara karena dikenalkan pasal makar, kawan-kawan. Padahal Victoria Ibu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka, ingin hidup di tanahnya seperti bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini, kawan. Tapi kemudian Victoria Ibu, bahkan aktivis-aktivis HAM lainnya pun ikut dikriminalisasi karena mereka berbicara tentang kebenaran, kawan. Kasih tahu. Negara takut akan kebenaran sejarah bangsa Papua, karena kebenaran sejarah bangsa Papua adalah sejarah-sejarah yang tidak diajarkan di sekolah, kawan. Betul. Adalah sejarah yang murni, bukan sejarah-sejarah palsu
diajarkan di sekolah-sekolah, kawan-kawan. Bahwa rakyat Papua itu sudah merdeka, kawan. Bukan pengen dulu, saya foto sedikit. Dan di bawah pemerintahan rezim Jokowi Maruf Amin hari ini kita mendengar bahwa di Papua sudah banyak pembangunan infrastruktur, jalan, bangunan-bangunan jembatan. Pak Guru, Tetapi bukan itu yang bantu pegang bisa? Hormat saya. rakyat Papua mau merdeka, rakyat Papua mau Papua merdeka, kawan. Betul. Sehingga kamu bangun jembatan kah, sekolah kah, gedung kah, jalan kah, rakyat Papua tetap kita sama saja. Papua harus merdeka. Merdeka. Dan dengan alasan pembangunan infrastruktur, jalan, Indonesia membuka jalan-jalan yang dimana bukti utamanya justru untuk mengeksploitasi sumber daya alam bangsa Papua, bukan untuk memajukan atau mensejahterakan rakyat Papua. Pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain itu kepentingan kapitalisme, kawan. Itu kepentingan rezim Jokowi Maruf Amin yang hari ini pro terhadap imperialisme global dan pro terhadap kapitalis, kawan. Betul. Pembangunan itu bukan murni untuk rakyat Papua, maupun rakyat Indonesia yang lain, tapi itu untuk melakukan kerja-kerja eksploitasi, ekspansi, dan akumulasi modal dari kapitalis itu sendiri, kawan. Betul. Bahkan akibat dari yang katanya pembangunan untuk mensejahterakan, hari ini rakyat Nduga masih mengungsi dari 2018 sampai sekarang. Betul, Bahkan kasih tahu. di Jawa yang meninggal di pengungsian maupun di pusat Nusantara karena takut kampung-kampungnya diserang oleh TNI Polri, gereja-gerejanya dibakar, rumah sakit-rumah-sakitnya dijadikan basecamp tentara, sehingga mereka mengungsi ke hutan, kawan-kawan. Betul. Bahkan di Tanjaya masih ada pengungsian, di Puncak, di Bawah masih ada pengungsian, dan bahkan yang baru-baru ini di Maibrat juga terjadi pengungsian. Karena negara katanya ingin mensejahterakan rakyat Papua dengan membangun kawasan ekonomi, tapi justru itu menjauhkan manusia dari tanahnya dan alamnya, kawan. Betul, kasih tahu. Rakyat Papua semakin menderita. Justru hak-hak masyarakat adat Dari mana itu mereka? Di Noyo tadi, di Noyo. Kasih dan tahu. juga di bawah undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan. Kita tahu bahwa undang-undang itu melahirkan banyak kontroversi dan protes dari masyarakat dan juga dari pelajar atau mahasiswa. Tapi negara dan ambisinya tetap ingin mengesahkan Omnibus Law, kawan. Yang kita tahu di mana undang-undang Omnibus Law sendiri merupakan produk daripada kapitalis dan liberalis, yang dimana pasar-pasar klaster-klaster dalam Omnibus Law itu tidak berpihak kepada rakyat, tidak, kawan. Bahkan jaminan ruang hidup masyarakat adat, petani maupun kaum miskin kota dieksploitasi habis-habisan dalam Omnibus Law, kawan. Apalagi dampaknya ke rakyat Papua yang sudah dijajah, sudah dibantai oleh militer, tapi kemudian kembali Omnibus Law disahkan. Kita rakyat Papua tidak jadi apa-apa, tapi justru akan punah, kawan-kawan. Betul. Dan juga kawan-kawan, dengan Omnibus yang sudah disahkan kemarin, setelah dievaluasi, kita bisa tahu bahwa otonomi khusus sendiri itu bukan keinginan rakyat Papua, tapi itu ambisi dari Jakarta untuk mengesahkan undang-undang otonomi khusus. Rakyat Papua tidak minta khusus, rakyat Papua minta merdeka. Rakyat Papua minta merdeka, rakyat Papua minta Papua merdeka. Bukan otonomi khusus, bukan jalan, bukan pembangunan. Kasih tahu. Tapi lagi-lagi Jakarta lihat ambisinya tetap mengesahkan dan melanjutkan perpanjangan otonomi khusus jilid 2. Ya, dalam otonomi khusus jilid 2 sendiri ada penerimaan bintara khusus yang dimana negara sengaja memperhadapkan orang Papua yang tentara dan orang Papua TPPB untuk saling bunuh, kawan-kawan.
Betul. Orang Papua sengaja dijadikan tentara dan ditaruh di garis-garis terdepan untuk saling tembak antara orang Papua dan orang Papua, kawan-kawan. Betul. Itu produk Hotus, itu sudah Hotus. Hotus itu membunuh, membantai rakyat Papua dari atas tanahnya sendiri. Ya, kawan-kawan, Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Free Victoria Imo, Free. Free Victoria Imo, Free Victoria Imo. referendum, referendum, Yes. NKRI, No. NKRI, Indonesia penjajah, Indonesia penjajah, Indonesia penjajah. Ya, hidup rakyat Papua, Hidup. hidup rakyat Indonesia, Hidup. hidup KMP, Hidup. hidup PWP, Hidup. hidup TPNOPM, Hidup. hidup TPNOPM, Hidup. hidup TPNOPM, Hidup. hidup KNPB, Hidup. hidup perempuan. Hidup. Ya, dan hidup tidak yang melawan. Mungkin ada pasangan yang mau deklarasi politiknya. Anu. Papua bukan. Deklarasi ke depan. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Merdeka. Pasangan yang orasi silakan ke depan. Kalau ada orasi. Rokok. Kau selesai lo. Free West. Papua! Free West! 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 Merdeka! 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 1 Desember 1661 yang dimana bangsa Papua telah memproklamasikan suatu negara, tetapi itu tidak dinikmati sampai hari ini. Sebelah mana? Kamera. Karena banyak. Saya lihat tadi mereka tidak pakai helm, berarti Bahwa sudah ada apa? Ini sudah kontak-kontak sama polisi. masih Mereka kayak bebas sekali datang pakai helm, tidak pakai helm. Kalau orang lain kan pasti oleh takut. Indonesia itu sendiri, kawan-kawan. Di mana kamu lihat sebelumnya? 19 Desember 1661 yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat, yaitu yang dikemanakan di Jakarta Utara bahwa ada 3 poin yang dikomandokan oleh Soekarno itu sendiri. Hapusnya negara boneka buatan Belanda dan dibakar Sang Merah Putih di Irian Jaya. Betul. Dan dia melakukan pengiriman militer sampai hari ini. Dan ada pun persoalan pelanggaran HAM dan yang dilakukan oleh Soekarno, yaitu menegakkan PT Freeport, lalu tentara
Amerika mengirimkan tentara untuk mempelajari menghadapi Indonesia itu sendiri. Tapi di sisi pada lain dia mendatangkan kepentingan Amerika dan Indonesia itu sendiri. Yang dimana dia melegalkan PT Freeport sampai 60 tahun dan tidak ada satu mati oleh orang Papua. 2020 ketika buruh Papua memprotes dengan hak-haknya itu ditodong oleh senjata menjaga PT Freeport itu sendiri. Juga Intan Jaya sampai hari ini masih mengungsi kawan-kawanku. Betul. Artinya apa? Karena baik-baik saja Arahkan itu ke sini aja. Yang depan. Indonesia dan Amerika itu tidak pernah melibatkan satu orang pun orang-orang Papua tentang membicarakan persoalan sekitar tanah itu sendiri. Ya, Oh, kasih kita uang itu anak ada itu. kawan-kawan dari Indonesia atau beberapa 500 nih, Yesus. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Papua. Merdeka! Hidup mahasiswa Papua, Hidup! hidup mahasiswa Indonesia, Hidup! hidup rakyat Papua, Hidup! hidup PPNP, Hidup! hidup Wanita Muni, Hidup! hidup Kajianus Kuya, Hidup! hidup Mahkota Muni, Hidup! hidup Victor Yemo, Hidup! hidup Bapak Jai Seluai, Hidup! hidup Bapak Thomas Wanggai, Hidup! hidup Keliko Alik, Hidup! hidup semua leluhur para pejuang, Hidup! hidup Muhammad Hatta, Hidup! hidup Nelson Mandela, Hidup! hidup kita semua yang ada di sini. Hidup! Ya kawan-kawan, tepat pada hari ini, Hari Trikora di Komando Rakyat yang dikomandangkan oleh Soekarno-Hatta di alun-alun utara Yogyakarta, di mana pertemuan antara Belanda dan Indonesia yang memperdebatkan soal status Papua, tapi mereka sudah menemukan solusi. Mereka mengalami jalan buntu. Akhirnya Soekarno mengirim operasi militer ke tanah Papua, tapi itu tidak pernah disetujui atau tidak pernah diketahui oleh rakyat Papua itu sendiri. Karena rakyat Papua tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Dideklarasikan oleh rakyat Papua di atas tanah Papua. Rakyat Papua tidak pernah menginginkan bergabung bersama rakyat Indonesia. Karena apa kawan-kawan? Indonesia hari ini kawan-kawan, Indonesia hari ini tengah Papua yang membuat kekerasan terhadap rakyat Papua. Pengungsian di sana kawan-kawan, tidak ada ataupun rakyat Papua yang diusir oleh pemerintah dari tanahnya, keluar dari tanahnya sendiri kawan-kawan.
Rumah. Rakyat Papua merasa terasing di atas tanahnya sendiri. Terbukti karena hari ini di Intan Jaya, Indogama, di Yaukimo, Maibrat, Pegunungan Bintang, dan daerah-daerah operasi militer lainnya, kawan-kawan. Nah, hari ini kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan HAM. Jika tidak, berarti memang benar operasi militer adalah bagian dari agenda genosid terhadap rakyat bangsa Papua. Betul. Segera tarik militer dari tanah Papua. Tarik. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Berikan. Kawan-kawan, hanya kemerdekaan yang akan menyelamatkan bangsa Papua. Betul. Oleh karena itu, kawan-kawan, jangan pernah berhenti berjuang untuk keluar dari Republik Indonesia. Karena solusi untuk kita selamat, solusi penyelesaian segala macam bencana kemanusiaan di tanah Papua adalah bebas dan merdeka di atas tanah kami sendiri. Papua! Papua! Merdeka. Papua! Papua! Hidup mahasiswa Papua! Hidup. Hidup rakyat Indonesia! Hidup. Hidup rakyat Indonesia yang melawan kolonial Indonesia! Hidup. Hidup perempuan! Hidup. Hidup perempuan! Hidup. Hidup mama-mama Papua! Hidup. Hidup perempuan Papua! Hidup. Hidup semua yang ada di sini! Hidup. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Merdeka. Merdeka. Ya kawan-kawan, Papua harus merdeka kawan-kawan. Kalau tidak nanti kita mati kan habis kawan-kawan. Mahkota Muni pernah bilang apa kawan-kawan? Jangan pernah diam, tapi kita lawan sampai habis kawan-kawan. Betul. Daripada kita tunduk, dibudak sampai habis, lebih baik kita lawan sampai mati. Mati dalam perlawanan itu adalah mati yang terhormat kawan-kawan. Hari ini kita turun bicara untuk rakyat dan orang tua kami yang lagi mengungsi, yang lagi setengah mati, yang lagi menderita di hutan Papua sana kawan-kawan. Indonesia menguasai tanah Papua hanya untuk menutupi utang negara yang tidak pernah dibayar, yang tidak pernah ditutupi dari tahun ke tahun. Indonesia mengorbankan orang lain, Indonesia mengorbankan bangsa lain untuk kepentingannya sendiri. Mereka hidup di atas penderitaan rakyat Papua, kawan-kawan. Betul. Selama 60 tahun, rakyat Papua menderita akibat operasi militer, akibat penanaman modal besar-besaran invasi militer di tanah Papua. Orang Papua mati setiap hari, tapi Indonesia masih tidak mau selesaikan persoalan HAM. Padahal itu dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Papua. Kami tonton bencana kemanusiaan yang di tanah Papua. Papua! Papua! Merdeka. Papua! Papua! Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang gejora, baru-baru kau bilang merah putih, baru-baru kau bilang merah putih. mungkin ada kawan-kawan yang sampaikan orasi politik ke depan. Kawan-kawan Papua, atau kawan-kawan Indonesia,
yang ingin berorasi untuk sampai ke para politiknya. Kawan-kawan, angkat tangan kiri semua. Papua! 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 Iya, kawan-kawan, hari ini mana penjajahan Indonesia terhadap Papua, hari ini adalah hari Tri Komando Rakyat. Kawan-kawan, hari ini 1961 sampai 9 hari kemudian bersama penjajahan Indonesia terhadap rakyat Papua itu ilegal, kawan-kawan. Betul. Kawan-kawan, hari akan tangan kiri semua. Papua! 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 Ya, kita hari ini kawan-kawan di tahanan Jayapura untuk mendiskriminasi terhadap dia, kawan-kawan. Dia bukan korban pelaku rasisme, tapi dia adalah korban rasisme, kawan-kawan. Betul. Itu mari menyuarakan kawan-kawan yang sadar itu Papua merdeka, kawan-kawan. Merdeka. Ya, hidup rekonsiliasi Surabaya. Hidup. Hidup pejuang Papua melawan, kawan-kawan. Hidup. Di mana Intan Jaya, Sugama, mereka ada penulis, kawan-kawan. Mari menyuarakan hak politik, kawan-kawan. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Referendum! Referendum! Yes. NKRI! No. NKRI! No. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Ada bantuan sampai generasi lagi. Terima. Free West Papua. Free West Papua. Kawan-kawan, semua kanan kiri. Semua angkat tangan kiri. Semua kanan kiri. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Hidup Bapak Tabone. Hidup. Hidup Freddy Kuala. Hidup. Hidup Arnold Clement Saab. Hidup. Mereka adalah hidup. Karena kita ada di sini, kita melanjutkan perjuangan dari mereka. Betul. Dan mereka hidup di diri kita dan rakyat Papua yang masih melawan. Dan kita tidak boleh bela ataupun menyerah karena banyak rakyat Papua dari tahun 1961 sampai hari ini mati terbunuh oleh militer Indonesia. Betul. Dan dari tahun 1991 sampai tahun 2021 sekarang adalah 61 tahun dan rakyat Papua banyak yang mati. Tapi satu kasus pun dari Indonesia belum selesaikan sampai sekarang. Betul. Pelanggaran HAM yang besar-besar yang terjadi di Kamiai berdarah, yang berdarah, yang ini berdarah belum diselesaikan oleh PBB bahkan Indonesia itu sendiri. Betul. Dan itu jadi membusuk di tubuh kita di tanah Papua masih berdarah sampai hari ini. Betul. Dan kawan-kawan tidak boleh menyerah. Kita harus melanjutkan perjuangan leluhur bangsa
bangsa West Papua. Betul. Karena hidup damai di antara tanah dan negeri kami sendiri. Dalam negeri. Dan rakyat Indonesia harus tahu bahwa Papua sudah merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Tapi dia punya usianya hanya 9 hari atau 19 hari. Dan misalkan kalau perempuan Indonesia anakmu sendiri setelah 19 hari atau 19 hari terus dihamil paksa oleh orang lain, apa perasaan Anda? Dan seharusnya Indonesia memikirkan hal itu. Tapi lagi-lagi Indonesia Soekarno Soeharto bekerja sama dengan John F. Kennedy dan mereka melakukan perjanjian yang disebut dengan nanti dari Indonesia kasih dari Amerika kasih $300.000 ke Papua ke Indonesia untuk membangun Indonesia karena pemerintah Indonesia pada saat itu hanya 17 tahun. Dan tanah Papua akhirnya dimasukkan ke dalam Indonesia. Dan itu adalah tanpa memperlibatkan rakyat Papua satupun. Betul. Dan perjanjian Roma Agreement, perjanjian New York Agreement dan lain-lain itu adalah ilegal. Betul. Karena di situ tidak dilibatkan rakyat Papua satu dua pun sama sekali. Itu adalah rakyat Papua harus catat dan rakyat Indonesia harus tahu. Dan sekarang kita melihat Presiden Indonesia adalah orang Jawa. Menteri-menteri Indonesia adalah orang Jawa. Betul. Tapi pertanyaannya, kenapa di tanah Jawa masih ada pengamennya banyak? Kenapa masyarakat Indonesia sendiri bisa tidur di luar? Dan Pak Presiden menjanjikan bahwa Papua akan mensejahterakan kehidupan bangsa West Papua. Dan kita bisa pertanyakan, bagaimana dia bisa mensejahterakan di pulau lain, sedangkan dia pulau sendiri saja tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tuh, dengar itu. Itu bagaimana mungkin? Maka rakyat Papua, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, maka kawan-kawan, jangan percaya dengan kata-kata Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Tuh. Karena dia bagian dari kapitalisme atau bonekanya Belanda yang diperintahkan oleh Belanda dan dia memerintahkan. Kita percaya sama sekali sama apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Betul. Karena itu semua ada tipu muslihat. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Papua. 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 Ya. Kita Papua yang merdeka. Jadi kita yang ada di Indonesia karena Papua sudah merdeka. Saat usianya adalah 60 tahun. Dan dia sudah besar. Dan anak yang sudah besar itu ingin kembali ke Papua. Tetapi dari Indonesia masih mempertahankan bahwa dengan dalih NKRI harga mati. Tapi NKRI harga mati. Rakyat Papua banyak yang mati. Betul. NKRI harga mati itu hanya slogan sempit memastikan gerakan-gerakan kawan-kawan seluruh Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak penentuan Indonesia. Betul. Papua. Papua. Papua.
Papua, Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Papua, 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 Merdeka, 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 merdeka. Ya. Papua sudah merdeka. Rakyat Kota Malang harus tahu bahwa Papua bukan bagian dari negara Republik Indonesia. Bahwa keberadaan negara Indonesia di atas tanah Papua telah menjadi malapetaka bagi bangsa Papua, kawan-kawan. Itu yang rakyat Kota Malang harus tahu. Kami dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua hari ini tepat pada tanggal 19 Desember 2021 kembali turun ke jalan untuk memperingati momentum Trikora yang dikomandangkan oleh Soekarno itu sendiri. Rakyat Kota Malang harus tahu bahwa momentum Trikora di tanggal 19 Desember 1961 adalah upaya dan ambisi Soekarno untuk merebut Papua melalui penjajahan, pembantaian, pemerkosaan terhadap rakyat bangsa Papua, kawan-kawan. Itu yang perlu rakyat Kota Malang harus tahu. Yang itu dilakukan oleh TNI Polri itu sendiri. Betul. Di dalam sejarah 3 kolonel rakyat di tanggal 19 Desember 1961 telah menjelaskan bahwa di dalam operasi Trikora ada bermacam-macam operasi itu sendiri. Inilah yang kemudian kami dari rakyat Indonesia, generasi rakyat Indonesia yang sadar, yang anti penjajahan, anti militerisme, anti dari hukum dan politik rasis yang diterapkan dari kebijakan pemerintahan Indonesia, mengakui dan tidak mau menjadi bagian dari penjajah atau pemerintah Indonesia untuk membunuh orang Papua, merasialisasi orang Papua dan berbagai bentuk kejahatan lain sebagainya, kawan-kawan. Betul. Kami dari rakyat Indonesia juga yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua mengakui bahwa Papua adalah bangsa yang pernah merdeka. Betul. Adalah bangsa yang kemudian berbeda dengan bangsa Indonesia. Hidup bangsa Papua. Hidup. Hidup bangsa Papua. Hidup. Hukum Indonesia. Rasis. 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 Rakyat Kota Malang harus tahu bahwa hukum Indonesia rasis terhadap bangsa Papua. Betul. Rakyat Kota Malang harus tahu bahwa demokrasi Indonesia telah membungkam kebebasan bangsa Papua. Betul. Di Papua, setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap bulan, selalu ada yang mati di tangan polisi-polisi yang seperti mereka itu, kawan-kawan. Selalu ada yang mati di tangan tentara. Selalu ada
Cek. Tes. Satu dua. Papua. Merdeka! Merdeka. Papua merdeka. Merdeka! Merdeka! Papua! Free West Papua! Cek satu. Cek. Ya. Kembali lagi kami dari Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk Pos Papua kembali turun ke jalan di tanggal 19 Desember hari ini untuk memperingati sejarah kelam bangsa Papua yang kemudian dijajah oleh bangsa Indonesia yang waktu itu presidennya adalah Soekarno, kawan-kawan. Rakyat Kota Malang harus tahu bahwa sejarah 19 Desember 1961 adalah sejarah awal dia penjajahan Indonesia dan pembantaian terhadap bangsa Papua. Di tanggal 9 Desember 1961 adalah perebutan negara Indonesia atas kemerdekaan bangsa Papua yang kemudian sudah dideklarasikan 1 Desember 1961. Ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno adalah kepemimpinan yang kemudian letaknya imperialis militer kolonial, kawan-kawan. Dia tidak belajar dari sejarah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dia tidak belajar bagaimana waktu itu rakyat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Malah ketika Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya, dia mempraktekkan watak kolonial di atas tanah bangsa Papua. Tikora yang dikumandangkan sama Soekarno ada 3 poin. Yang pertama, bubarkan negara boneka buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di seluruh tanah Papua. Yang ketiga, mobilisasi umum. Padahal orang Papua sudah mendeklarasikan hari kemerdekaannya di tanggal 1 Desember 1961. Jadi wajar saja ketika ada tulisan hari ini yang menuliskan
mengatakan Indonesia penjajah di atas tanah bangsa Papua. Juga rakyat Kota Malang harus tahu Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang Merah putih. Papua! 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 Merdeka. Papua! Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua! Kita tunggu Free West Polisi Papua! senang sekali ini. Free West Papua! Oke tadi bicara sampai bikin ini. Boleh. ya, Biar kesibuk mereka sih. bagi semangat kawan-kawan. Asik! Bagi semangat. Masih. Bagi semangat. Masih. Merdeka! 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 Karena Papua sudah merdeka, kami dari rakyat Indonesia mengakui bahwa bangsa Papua bukan bagian dari bangsa kami. Jika ada yang mengakui bahwa Papua bagian dari mereka adalah penjajah. Betul itu. Mereka adalah penjajah kawan-kawan. Jika ada yang mengklaim bahwa Papua bagian dari NKRI, mereka adalah penjajah. Mereka sama dengan militer, TNI, polisi dan ormas lainnya kawan-kawan. Betul. Kenapa? Karena sejarah telah mencatat. Kita tidak pernah bosan memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Kota Malang bahwa orang Papua telah merdeka. Itu tercatat dalam sejarah 1 Desember 1961. Betul! Kasih tahu. Dan rakyat Kota Malang harus tahu, OTIS itu adalah bagian dari siasat dan watak penjajah kawan-kawan. Betul! Itu adalah bagian dari siasat penjajah. Kenapa? Karena pada dasarnya orang Papua bukan meminta OTIS. Orang Papua bukan meminta pembangunan. Itu sudah dijelaskan dalam sejarah tim 100. Di dalam sejarah tim 100, waktu itu mereka ke Jakarta ingin meminta kepada Presiden Habibie agar berikan hak menentukan diri sendiri bagi bangsa Papua. Betul! Namun kemudian apa yang direspon pada rakyat bangsa Papua? Kata Habibie mengatakan, pulang dan renungkanlah. Ini sudah membuktikan bahwa pada awalnya, sebelumnya, sampai hari ini, hukum dan politik Indonesia masih
terhadap bangsa Papua. Betul. Maka dari itu, di momentum tanggal 19 Desember hari ini, yang kita kenal sebagai awal penjajahan dan pembantaian terhadap bangsa Papua, kami dari rakyat Indonesia meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan negara kami, kelakuan TNI Polri yang itu tidak menjamin nasib kami. Meminta maaf kepada bangsa Papua. Kami juga dari rakyat Indonesia tidak hanya meminta maaf, tapi kami akan bersama, akan selalu bersama dengan kawan-kawan Papua yang kemudian memperjuangkan nasibnya, dan kami juga mengakui bahwa Papua sudah merdeka. Betul. Kami juga sadar bahwa negara kami itu penjajah bagi bangsa Papua. Kami juga sadar bahwa orang Papua mati itu karena ulah TNI Polri dan negara kami, negara Republik Indonesia. Betul. Kami juga sadar bahwa bahwa hari ini Victor ditangkap itu karena negara kami dan watak TNI Polri negara Republik Indonesia. Betul. Kami juga sadar bahwa ketika TPNPB diklaim sebagai gerakan teroris itu karena watak penjajah dan watak TNI Polri negara kami, negara Republik Indonesia. Betul. Dengar itu. Maka kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga ingin mengatakan kepada kawan-kawan Papua bahwa kami melawan sistem yang sama. Perjuangan kami sama dengan kawan-kawan Papua. Anti terhadap watak militer, anti terhadap watak kapitalis, anti terhadap watak pemerintahan agen imperialis, anti terhadap watak fasis, kawan-kawan. Sudah saatnya kita, rakyat Indonesia dan bangsa Papua. Papua. Ya, terima kasih kawan-kawan. Papua. Mas. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Merdeka. Papua. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang Merah putih. Baru-baru bilang merah putih. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Iya. Papua sudah pernah merdeka. Selamat pagi Kota Malang. Selamat pagi masyarakat Kota Malang yang benar-benar tuntas pada kesempatan hari ini. Hari ini kami akan kemudian bergabung dalam aliansi mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk Papua. Kembali hadir untuk menginformasikan dan memberitahukan bahwa sejak 60 tahun yang lalu Orang emosi deh, rambut lu yang pegang kau kan dia. Yang mana pendidikan penjalan? Indonesia telah melakukan pelanggaran berat terhadap salah satu bangsa, yaitu bangsa West Papua, Yang perempuan yaitu sayang Demi. sudah pernah mendeklarasikan kemerdekaannya tepat pada tanggal 1 Desember 1961. Namun kemerdekaan tersebut hanya berlaku dan hanya dinikmati oleh bangsa West Papua selama 18 hari. Sebab di tanggal 19
Desember mereka bangsa West Papua telah ditindas, ditempati, diperkosa semuanya, bahkan kemerdekaan mereka yang sakral dan suci itu telah dibubarkan melalui komando tertera yang komandankan oleh Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Kita ketahui secara bersama bahwa proses kemerdekaan bangsa West Papua telah dipersiapkan jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Artinya, administrasi dan proses kebangsaan bangsa West Papua itu berbeda dengan administrasi yang kemudian diproseskan oleh bangsa Indonesia sampai menuju kemerdekaan 17 Agustus 1945. Termasuk dua letak administrasi yang berpusatkan, kalau kita ketahui dan kita rajin membaca, maka kita akan ketahui bahwa dua letak administrasi kebangsaan yang berbeda dalam hal ini adalah Indonesia, administrasi penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia itu terpusat di Batavia, sementara Papua atau bangsa Papua terpusat di Polandia atau saat ini dikenal sebagai Jayapura. Tapi pertanyaannya, kenapa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya 1961 tepat pada tanggal 1 Desember, tapi kemudian 19 Desember 1961 Soekarno mengomandangkan Trikora, dalam hal ini adalah komando operasi lumba-lumba, operasi macam-macam operasi yang kemudian dilakukan oleh tentara Indonesia melalui komando yang dikomandokan oleh Soekarno itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa terjadi demikian? Kasih tahu. Pertanyaannya, kenapa? Kepada masyarakat Kota Malang, pertanyaannya, kenapa Papua telah merdeka tapi kemudian dipaksa masuk ke dalam Indonesia melalui operasi-operasi pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Pertanyaannya, jawabannya sederhana. Jawabannya cukup sederhana. Ada beberapa birokrasi politik dalam negara pada saat itu. Soekarno salah satunya, bersama kroni-kroni dan kurtasi politiknya, punya kepentingan sumber daya alam yang sangat besar dan sangat berlimpah di tanah bangsa West Papua. Salah satu bukti adalah Freeport. Kawan-kawan ketahui, masyarakat Kota Malang ketahui secara bersama bahwa PT Freeport, pemerintah Indonesia melakukan kontrak karya terhadap PT Freeport bersama dengan Amerika. Salah satu pemilik PT Freeport itu status bangsa West Papua belum sah menjadi bagian dari Indonesia. Artinya, bagaimana kita melakukan kontrak bersama atau dalam hal ini adalah kontrak kerja terhadap salah satu wilayah, sementara wilayah tersebut bukan menjadi bagian dari wilayah kita. Kepada masyarakat Kota Malang, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami memberitahukan betapa khususnya pemerintah Indonesia pada saat itu bersama kurtasi-kurtasinya yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian melanggar cita-cita kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kasih tahu. Bahwa semangat kemerdekaan bangsa Indonesia adalah semangat mengusir penjajahan dan menghilangkan penjajahan di atas muka bumi termasuk Indonesia. Tapi Indonesia masih saja kembali melakukan penindasan terhadap bangsa West Papua. Kasih tahu. Bayangkan
Indonesia berupaya untuk memaksakan Papua untuk masuk ke dalam Indonesia, sampai berujung perdebatan sampai berujung pada pertemuan World Agreement tepat pada tanggal 15 Agustus dikenal sebagai pertemuan World Agreement di tahun 1993. Pertemuan tersebut itu adalah membahas masa depan bangsa West Papua, termasuk tanah bangsa West Papua. Tapi kenapa tidak ada satu pun bangsa West Papua yang kemudian dilibatkan dalam pembahasan masa depan mereka? Kami tahu penjajah. Karena sekali lagi saya beritahu kepada masyarakat Kota Malang, kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa pemerintahan mereka mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno hingga saat ini itu adalah kemerdekaan pada segelintir dan kurcaci-kurcacinya pemerintahan pada saat itu hingga saat ini. Pada kenyataannya hari ini ada banyak keluarga Indonesia atau masyarakat Indonesia khususnya masih tereksploitasi, artinya tenaga kerja, tanah, pekerjaan mereka telah diambil tanpa memberikan upah yang sebanding. Indonesia sampai saat ini masih melakukan kerjasama dengan pemerintah asing, dalam hal ini Amerika Serikat, China, dan diktator kapitalisme atau pemodal dalam hal ini untuk melakukan ekspansi, dalam artinya adalah perluasan modal untuk melakukan penindasan dan penjajahan di atas tanah Indonesia sendiri, terutama untuk bangsa West Papua. Termasuk masih banyak penindasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Indonesia sendiri. Misalkan buruh yang kemudian upah tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya, perempuan pekerja tidak berikan hak cuti, tidak diberikan cuti untuk hamil dan lain-lain, tapi dipaksa kerja untuk membeli modal. Pemerintah Indonesia notabene-nya kemudian memaksakan rakyat untuk mengangkat mereka sebagai presiden, sebagai pemerintahan Indonesia sendiri, tapi mereka justru berbalik berpihak kepada investor daripada berpihak kepada rakyat yang kemudian mengikat mereka. Artinya serangkaian penindasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa West Papua dengan bangsa Indonesia itu ada kesamaan, tetapi yang kemudian membedakan antara penindasan yang kemudian dilakukan pemerintah Indonesia terhadap bangsa West Papua dengan bangsa Indonesia itu berbasis politik. Kenapa saya sebut sebagai berbasis politik? Karena benar ada rakyat Indonesia yang ditindas, benar juga ada bangsa West Papua yang kemudian ditindas, tetapi bangsa West Papua bukan menuntut pendidikan harus naik, bukan menuntut sekolah harus diadakan oleh pemerintah Indonesia, bukan menuntut rumah sakit harus diadakan oleh pemerintah Indonesia, tapi mereka menuntut mereka harus diakui kemerdekaan status bangsa West Papua, dan hari ini sampai detik ini mereka tetap meminta merdeka dan keluar dari Indonesia. Itulah perbedaannya. Itulah letak perbedaannya. Lalu kenapa kami sebagai bangsa Indonesia kemudian mendukung bangsa West Papua? Apakah dituduh sebagai makar atau dituduh sebagai pengkhianat negara? Kami saat ini bukan sedang berkhianat terhadap bangsa negara Indonesia, tapi kami hari ini hadir untuk memberitahukan kepada bangsa Indonesia bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kembali menindas bangsa lain, bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bukan berlaku rasis terhadap bangsa lain, bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bukan memanipulasi sejarah kebangsaan kemerdekaan bangsa lain. Yusuf.
Tapi sampai detik ini bangsa West Papua secara kemerdekaannya telah dimanipulasi melalui kurikulum pendidikan yang telah dipraktekkan di sekolah SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Tidak ada dalam kurikulum satupun yang mana tercatat bahwa Papua pernah merdeka sejak tanggal 1 Desember 1961, lalu kemudian dipaksa masuk ke dalam Indonesia dan rakyatnya kemudian tertati-tati di atas kemakmuran dan kesejahteraan di atas tanah mereka sendiri. Bukan. Mereka tidak pernah menceritakan itu dengan secara jujur dan Bukan berapa. dulu. Padahal jikalau ada bangsa Indonesia yang kemudian mencoba berkata jujur dan berkata benar terhadap kebenaran sejarah dan terhadap perlakuan Indonesia terhadap bangsa West Papua yang tidak adil, maka itu sejatinya kemanusiaan dan demokrasi yang kemudian telah dicita-citakan dan dibuktikan oleh kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri, termasuk demokrasi yang kemudian. Daud, itu Berta di atas, Berta. Jadi bagian atas itu. Alasan kami bangsa Indonesia mendukung West Papua adalah yang pertama, kita tahu bangsa Indonesia. Hah? Iya, jalan jadi. Oh, masih ada pangkat tinggal. Dan komitmen yang masih tercatat maka kita harus mendukung kemerdekaan bangsa West Papua agar menghentikan operasi-operasi militer yang kemudian terjadi di bangsa West Papua, menghentikan bisnis militer dan kekuatan negara yang ada di tanah West Papua. Jika kita berhasil, maka kemerdekaan kita sebagai rakyat Indonesia akan juga tercapai dengan secara baik, dengan secara damai. Artinya, kalau kita mendukung kemerdekaan bangsa West Papua telah mengakhiri bisnis militer, bisnis kekuatan negara yang kemudian berada di tanah bangsa West Papua, dan nanti kita secara mudah merebut kekuasaan negara dengan sistem tanpa penindasan yang kemudian berada di Indonesia. Bukan seperti Jokowi, Prabowo, dan kelompok-kelompoknya yang kemudian telah menyesahkan undang-undang Omnibus Law, tidak mau menyesahkan RUU PKS yang itu berhubungan dengan rentan sekali perempuan, kemudian diperkosa dan lain-lain, agar diselamatkan. Tapi pemerintah Indonesia tidak mau mewujudkan undang-undang atau rancangan undang-undang RUU PKS itu agar disahkan biar masyarakat Indonesia bisa diselamatkan dari penindasan itu sendiri. Papua, sekali lagi kepada teman-teman dan masyarakat Kota Malang bahwa hari ini kita aksi dengan secara damai, dan alhamdulillah puji Tuhan kita tidak ada represi oleh ormas atau pihak kepolisian, sebab pemerintah Indonesia saat ini sedang mencari muka di tanah bangsa West Papua. Tidak biasanya ketika kita turun aksi sudah pastinya kita direpresi oleh polisi, ormas dan lain-lain. Tapi hari ini tidak. Karena kenapa? Karena pemerintah Indonesia, militer Indonesia, polisi termasuk sedang mencari muka di tanah bangsa West Papua. Karena otsus baru saja disahkan. Mereka meminta lagi, dan meminta lagi. Aneh dan ajaib, tapi memang kenyataan. Papua!
tepat hari ini 60 tahun lalu Soekarno dengan ambisinya berhasil merebut pemerintahan bangsa Papua yang pada saat itu statusnya sudah sah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, kawan-kawan. Betul. Maka itu 18 hari rakyat bangsa West Papua menikmati kekayanya, tetapi setelah itu pada tanggal 19 Soekarno mengkomandokan untuk segera memubarkan negara boneka bentukan Belanda. Ibaratkan itu tingginya di tanah Papua. Dan yang terakhir, mobilisasi umum baik rakyat Indonesia maupun aparat militer TNI dan Polri. Pada saat itu rakyat Papua sendiri statusnya telah merdeka dan sudah mendeklarasikan atau sudah memiliki manifesto politiknya sendiri, di antaranya nama negara West Papua, nama negara baru, namanya dan juga bahasa serta materi sudah ada kawan-kawan. Namun negara Indonesia yang merupakan kaki tangan dari imperialisme global dan kapitalisme mendukung untuk segera merebut wilayah pemerintahan Papua Barat dan dimasukkan ke dalam NKRI itu sendiri, kawan-kawan. Maka dari itu Trikora merupakan awal pembantaian, awal pembunuhan, dan merupakan malapetaka besar bagi rakyat Papua Barat yang dimana akibat dari Trikora sendiri melahirkan ayat penindasan, ayat kemiskinan, ayat kematian, bahkan anak-anak itu yang barang bagaimana terusir dari tanahnya sendiri, kawan-kawan. Maka dari itu perlu rakyat Kota Malang ketahui sendiri bahwa kami yang turun ke Malang, ke jalan hari ini di Kota Malang bukan bagian dari separatis, bukan pendukung-pendukung teroris, tapi kami adalah kaum intelektual yang sadar akan hak-hak kami untuk berekspresi buka umum. Dan kami juga merupakan penyambung lidah dari rakyat West Papua sendiri yang tuntutannya hari ini ingin merdeka sebagai negara sendiri terlepas dari negara Indonesia itu sendiri, kawan-kawan. Betul. Dan juga sesuai dengan kebenaran sejarah bahwa rakyat Papua sudah merdeka tanggal 1 Desember 1961. Yehuda. Bahkan jauh sebelum cita-cita rakyat Indonesia untuk merdeka, rakyat Papua sendiri sudah memiliki bayangan untuk mempunyai negara sendiri. Bahkan 400 orang rakyat Papua yang pintar dididik dan disekolahkan dalam sekolah-sekolah politik, dalam sekolah pamong praja untuk mempersiapkan kemerdekaan rakyat Papua itu sendiri. 400 orang yang terdidik itu kemudian dibentuk yang namanya Dewan New Red untuk mempersiapkan manifesto agar merdeka sendiri sebagai negara bebas. Dan perlu rakyat Kota Malang ketahui bahwa di dalam aliansi hari ini tergabung juga kawan-kawan kami rakyat Indonesia yang kemudian sadar bahwa bangsa mereka adalah bangsa penjajah, yang kemudian sadar bahwa mereka tidak mau menjadi bagian daripada penjajah itu sendiri. Yang udah mabuk gini ya. Maka itu mereka bersama barisan rakyat di Papua untuk memperjuangkan hak-haknya terutama hak politiknya, yaitu menentukan nasibnya sendiri. Media polisi toh. Jangan buruk tapi Ya, dan juga perlu kawan-kawan ketahui Woi, kok yang mana tuh? Suruh dong pulang sudah. negara Indonesia. Sang bilang. Rezim Jokowi Maruf Amin adalah rezim yang otaknya kapitalis, rezim yang otaknya imperialis, rezim yang otaknya otoriter. Itu sendiri kawan. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa
mengintimidasi dan meneror dan mengusir rakyat Indonesia dari tanah-tanahnya sendiri, kawan. Betul. Perlu kita ketahui kejadian baru-baru ini di NTT, di Jogja, di Banyuwangi, banyak masyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan hak hidupnya, hak atas tanah-tanah, tempat mata pencariannya. Tapi negara mengirimkan aparat militer untuk mengusir mereka. Dan kami, Aliansi Mahasiswa Papua, bersolidaritas terhadap rakyat Indonesia yang tertindas, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ikut dari sistem yang tertindas yang ada di Papua, kawan-kawan. Kami bersolidaritas terhadap rakyat Indonesia yang hari ini berusaha berjuang melawan pemerintahan rezim Jokowi Anur yang otoriter, pro terhadap kapitalis dan imperialis, kawan. Kami juga rakyat Papua bersolidaritas atas nama rakyat tertindas usaha imperialis itu sendiri, kawan-kawan. Dan perlu warga Kota Malang ketahui bahwa bangsa West Papua adalah bangsa yang telah merdeka. Namun dalam pembahasan kemudian kemerdekaannya direbut paksa oleh Soekarno dengan ambisinya untuk menyelesaikan wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Betul. Secara administrasi jelas